Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jopang Amansyah dengan NIM 27023528944. Saya adalah salah satu mahasiswa yang berkuliah di Binus University Online Learning dengan jurusan Teknik Informatika atau juga Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips-tips ataupun pengetahuan saya mengenai AI dalam dunia software development yang biasanya saya lakukan sehari-hari, yang berjudul AI Powered Coding, Writing Code Faster and Smarter, dengan subjudul Integration of AI in the Software Development Workflow. Sebelum kita mulai, saya ingin membahas mengenai Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut sebagai AI. Baik yang masih menempuh pendidikan dari SMA K1 atau yang lainnya, ataupun orang-orang yang sudah menempuh dunia profesional menggunakan coding dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada tantangan efisiensi dalam proses pembuatan program tersebut. Mulai dari menulis baris kode yang mungkin mencapai sampai ribuan, atau mencari kesalahan atau bug yang cukup rumit, kompleks, dan juga cukup berat untuk dilakukan satu persatu, hingga memastikan kualitas setiap fitur yang ada di aplikasi tersebut berjalan dengan baik dan sempurna. Di era digital yang terus berkembang ini, AI tidak lagi hanya menjadi konsep futuristik, melainkan sebuah tool nyata yang dapat kita gunakan dan bahkan kita jadikan asisten cerdas bagi kita semua. Maka dari itu, dengan video ini, saya akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana AI dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pengembangan aplikasi teman-teman semua, dan menjadikan teman-teman seorang developer yang lebih produktif dan inovatif. Pertama-tama, kita harus memahami tantangan atau juga mengapa AI ada untuk para developer. Yang pertama, tentunya semakin meningkatnya project complexity, di mana harus kita akui bahwa masa-masa tahun 2020 atau saat terjadinya COVID membuat banyak sekali bisnis ataupun teman-teman yang menjalankan usaha semakin melek atau semakin sadar terhadap pentingnya sebuah teknologi. Maka dari itu, harapan ataupun yang dibangun oleh para teman-teman kita ini semua semakin tinggi dan semakin memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Selain dari itu juga, kode-kode atau aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan jauh-jauh hari sebelum itu pun semakin berkembang dan mengikuti zaman hingga sampai saat ini. Contoh sederhana, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mulai mengintegrasikan AI yang berjalan di lokal, yang tidak menggunakan internet ataupun koneksi intranet manapun untuk menjalankan tugas-tugas AI tersebut. Contohnya pada aplikasi saya, bukan aplikasi saya, tetapi video saya ini yang menggunakan latar hilang seperti ini, itu menggunakan AI yang dijalankan oleh sistem operasi saya. Dan tentunya dengan tambahan-tambahan fitur seperti ini tidak berarti pengerjaannya sederhana, walaupun waktu atau timeline yang diberikan itu cukup mepet. Berikutnya adalah crucial development time. Di sini biasanya mungkin teman-teman yang bekerja sebagai freelance ataupun teman-teman yang bekerja sebagai developer yang membantu teman-teman usaha lain untuk membuat aplikasi mereka secara independen, mengalami situasi-situasi di mana fitur yang ingin dicapai itu cukup kompleks, tetapi waktu yang diperlukan sangat sedikit. Maka dari itu, dengan adanya AI, kita bisa berharap bahwa hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Bukan berarti ini akan membuat semua hal bisa dilakukan secara instan, tetapi diharapkan bisa membantu dalam pengerjaan sehari-hari yang sifatnya mungkin repetitif dan juga sederhana. Berikutnya adalah time consuming bug hunting. Entah disadari atau tidak, ketika kita mendalami atau mengulik sebuah bug atau masalah pada sebuah aplikasi, tentu kita harus menghabiskan waktu mungkin dari hitungan menit
jam atau bahkan hari untuk mencari tahu bagian mana yang salah dan apa yang perlu kita perbaiki pada aplikasi tersebut. Maka dari itu, dengan adanya AI, kita berharap bisa membantu dalam pengerjaan hal tersebut untuk meminimalisir waktu kita dalam mengerjakan bug hunting tersebut. Yang terakhir adalah need for efficiency and productivity. Hal ini adalah yang terakhir, tetapi bukan berarti ini adalah yang tidak penting, melainkan ini adalah poin utama dari pembelajaran kali ini. Efisiensi dan produktivitas yang kita miliki sekarang bisa naik atau mungkin meningkat, dalam artian kita bisa memberikan output yang lebih banyak atau mungkin waktu yang bisa kalian gunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Karena hal ini, AI diharapkan bisa membantu kita dalam melakukan tas-tas ringan atau bahkan tas-tas yang menengah, tetapi tentunya dengan pengawasan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai GitHub Copilot. Mungkin sebelum saya memulai atau mempraktikkan apa itu GitHub Copilot, saya akan menjelaskan mengenai apa itu GitHub Copilot. GitHub Copilot merupakan suatu tool AI yang paling transformatif untuk kita para developer melakukan coding dan pengembangan perangkat lunak. Ini bukan sekedar fitur autocomplete yang biasa mungkin teman-teman gunakan pada IDE yang sudah ada atau teman-teman gunakan. Namun, Copilot adalah sebuah asisten coding bertenaga AI yang terintegrasi langsung secara independen ke editor kode populer seperti VS Code dan yang lainnya. Ketika teman-teman mulai mengetik, Copilot menganalisis konteks kode teman-teman, komentar yang sudah ada, bahkan file-file lain yang ada dalam proyek tersebut sendiri. Dengan pengetahuan tersebut, Copilot dapat memberikan saran baris kode secara real-time, dan bahkan saran ini bisa berupa penyelesaian baris demi baris, seluruh fungsi, atau bahkan unit test sederhana. Teman-teman bisa menganggapnya seperti memiliki seorang programmer yang sudah ulung, yang andal, yang berpengalaman, tetapi mereka selalu siap memberikan informasi atau masukan secara instan. Kemampuan Copilot ini dapat memahami niat programmer atau teman-teman semua dari konteks membuatnya sangat efektif dalam mempercepat penulisan kode repetitif atau bersifat boilerplate. Selanjutnya, kita akan mengeksplor mengenai GitHub Copilot secara langsung. Pertama-tama, teman-teman harus memastikan IDE atau code editor yang digunakan memiliki extension atau mendukung fitur atau mungkin tambahan GitHub Copilot tersebut sendiri. Di sini pada contoh saya akan menggunakan IDE Visual Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai contoh, dan teman-teman sendiri tentunya harus memastikan bahwa extensions GitHub Copilot didukung atau bisa dimasukkan ke dalam IDE teman-teman masing-masing. Nah, di sini mungkin teman-teman yang sudah familiar menggunakan Visual Studio Code akan menyadari bahwa ada di sisi kanan yang berupa tag baru yang bertulisan chat dengan Ask Copilot. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan task atau perintah yang bisa digunakan pada code yang ada di sebelah kiri. Contohnya, di sini mungkin teman-teman dapat melihat Untitled 1, di mana ini adalah codingan yang sedang saya buka, yang isinya kosong dengan saya set bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah sebuah bahasa yang bernama JavaScript. Nah, di sini saya mungkin memberikan contoh buatkan saya sebuah fungsi sederhana untuk randomizer angka dari 1 sampai 1000 sesuai masukan dari user. Enter. Nah, dengan instruksi seperti itu kita bisa memberikannya, dan mereka akan memikirkan bagaimana cara yang paling efektif dan bagaimana cara yang paling sederhana untuk melakukannya. Di sini kita bisa melakukan
copy dan masukkan di sini paste. Nah, dengan hal tersebut maka aplikasi sederhana yang untuk melakukan randomizer sudah terbuat. Tapi tidak hanya dari situ saja, kita bisa memberikan bahwa aplikasi tidak berjalan sesuai keinginan saya, di mana bisa saya berikan masukan nilai minimum. Di sini mereka akan melakukan research kembali dan juga berdasarkan aplikasi yang ada di sini, mereka akan memberikan revisi untuk codingan itu sendiri secara langsung. Di sini kita bisa melakukannya dan terlihat pada layar saya. Di sini kita bisa melihat bahwa sebuah fungsi yang meminta minimum dan maksimum beserta komentar dan juga penjelasannya secara langsung. Mungkin dari saya untuk contohnya segitu saja. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya mengenai intelligent debugging with AI assistance. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana AI dapat membantu penulisan kode dan juga AI dapat kita anggap sebagai sekutu kuat dalam proses debugging. Sebagian besar pengembang perangkat lunak atau programmer menghabiskan porsi waktu yang cukup banyak untuk mencari dan memperbaiki bug ataupun isu yang ada pada aplikasi mereka. Kini dengan adanya Integrated Development Environment atau yang biasa kita sebut IDE, dapat mengintegrasikan fitur AI yang dapat menganalisis kode teman-teman semua. Seperti yang saya berikan contohnya pada kesempatan sebelumnya, AI dapat secara langsung menganalisis kode-kode yang ada atau yang terbuka pada direktori tertentu yang teman-teman akses secara langsung. Selain menganalisis, AI juga dapat membantu teman-teman untuk mengidentifikasi potensi kesalahan sintaksis atau secara logis dan bahkan menyarankan perbaikan yang tepat sebelum teman-teman melakukan atau menyelesaikan tugas teman-teman pada saat itu. Sebagai contoh, jika ada kesalahan ketik variabel atau logika yang tidak tepat, AI dapat langsung menyorotnya dan memberikan hint atau koreksi, dan bukan hanya mempercepat proses debugging, tetapi juga membantu pengembang atau developer untuk belajar dari kesalahan mereka dan meningkatkan kualitas kode secara keseluruhan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai ethics dan best practices terhadap AI pada dunia kesempatan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etik dan best practices terhadap penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting untuk kita ketahui bahwa AI adalah sebuah asisten atau teman kita dan mereka bukanlah pengganti secara penuh untuk keahlian atau mungkin profesionalisme dalam dunia developer. Meskipun AI sangat kuat dalam menghasilkan atau menyerapkan kode, tetapi perlu kita pahami bahwa tanggung jawab akhir terhadap kualitas, keamanan, dan kebenaran kode tetap saja berada pada developer atau kita semua. Selain itu, kita juga perlu meninjau kode yang dihasilkan oleh AI sebelum kita menggunakannya. Karena terkadang walaupun mereka sebuah AI atau kecerdasan yang dibuat untuk mengurangi adanya isu atau error yang terjadi karena manusia sering lalai, tetapi pemahaman logika dan juga standar proyek yang kita jalankan itu tetap ada pada kita semua. Pada akhirnya, AI itu adalah sebuah tool yang mempercepat dan bukan menghilangkan kebutuhan akan pemahaman mendalam seperti yang mungkin teman-teman kita lakukan. Pada akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa kesimpulan kali ini integrasi to AI ke dalam alur kerja pengembangan perangkat lunak adalah sebuah evolusi yang signifikan dalam memanfaatkan aplikasi atau tools seperti GitHub Copilot, fitur debugging yang berbasis AI, dan model bahasa besar atau juga yang saya sebut LLM. Para developer atau teman-teman sekalian dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu pengembangan, dan dapat fokus terhadap pemecahan masalah yang lebih kompleks lagi. Saya sendiri mendorong seluruh teman-teman untuk menjelajahi dan juga mengadaptasi tool yang canggih ini dalam kehidupan sehari-hari dan juga flow pekerjaan ini. Terima kasih.